Oke, ini adalah materi tentang tokoh-tokoh proklamasi. Hai guys, selamat datang kembali di channel Materi Sejarah. Selamat menikmati. Klik subscribe di sini ya. Oke, jangan lupa tombol lonceng, like, comment, dan share. Nah, ini adalah materi tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi ya. Nah, di sini di materi ini kemarin kita telah membahas bagaimana peristiwa proklamasi Indonesia ya. Nah, dari awal menjelang proklamasi, pelaksanaan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tokoh-tokoh, siapa saja dan apa saja perannya dalam peristiwa proklamasi. Simak videonya ya. Nah, yang pertama adalah Soekarno. Nah, ini adalah Soekarno ya. Nah, apa saja peran Soekarno? Nah, Soekarno ini adalah ketua dari PPKI ya. PPKI, tokoh yang merumuskan naskah proklamasi ya, bersama Hatta dan Ahmad Subarjo, dan tokoh yang membacakan naskah proklamasi. Nah, betapa pentingnya Soekarno, maka dia disebut sebagai istilahnya proklamator, pahlawan proklamasi gitu, proklamator. Nah, terbayang ya bagaimana pentingnya peran Soekarno waktu itu, karena jika tidak ada Soekarno, mungkin yang menandatangani atau yang membacakan proklamasi tidak akan semasif itu pengaruhnya. Karena Soekarno waktu itu mau tidak mau adalah orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Tokoh yang sangat dikenal, pidato yang selalu berapi-api, itulah adalah sosok dari Soekarno. Nah, yang selanjutnya adalah Muhammad Hatta ya. Ini adalah Muhammad Hatta. Nah, merupakan wakil ketua PPKI bersama Soekarno. Tokoh yang merumuskan juga bersama Soekarno dan tokoh yang mendampingi Soekarno ketika membaca naskah proklamasi ya. Nah, itu adalah peran dari Muhammad Hatta ya. Nah, dua tokoh ini yang kemudian kita sering sebut dengan tokoh Dwi Tunggal. Kenapa Dwi Tunggal? Dwi itu dua, tunggal itu satu ya. Dua orang yang menyatu dan saling melengkapi. Nanti Soekarno sebagai sosok yang oratoris ya, berapi-api gitu. Dan seorang Muhammad Hatta yang begitu tenang dan sangat ketat administrasi. Itu adalah dua sosok yang saling melengkapi. Makanya sering disebut dengan Dwi Tunggal kedua tokoh ini ya. Dia adalah kedua orang ini adalah tokoh proklamasi atau proklamator juga ya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah Ahmad Subarjo ya. Ahmad Subarjo melakukan perundingan dengan Wicana agar pemuda bersedia mengembalikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Nah, Ahmad Subarjo yang membujuk, yang meyakinkan para pemuda, golongan muda untuk apa? Untuk melepaskan ya Soekarno Hatta ketika di Rengas Dengklok dan menjanjikan kepada golongan muda bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan 17 Agustus ya. Sebelum jam 12 bahkan ditegaskan jamnya oleh Ahmad Subarjo. Nah, setelah meyakinkan pemuda, maka Ahmad Subarjo juga berperan dalam merumuskan naskah proklamasi. Nah, tiga orang ini adalah tiga tokoh perumus naskah proklamasi, di mana Soekarno ya yang menulis kata pertama proklamasi, kemudian disusul oleh Ahmad Subarjo yang mengemukakan ide mengenai kalimat pertama, dan Muhammad Hatta yang menyampaikan kalimat, menyumbangkan ide kalimat kedua. Nah, itu adalah tiga orang, di sini adalah tiga orang perumus naskah proklamasi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya Soekarni ya, pelopor pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi dia yang mengamankan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Yang kedua adalah mengusulkan agar Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi gitu ya. Itu adalah peran dari Soekarni. Kenapa misalkan tidak semua anggota PPKI waktu itu? Kenapa? Karena bagi Soekarni, Soekarno-Hatta adalah tokoh utama yang sangat berperan, yang sangat terkenal, yang sangat populer di kalangan masyarakat waktu itu. Ya. Dan itu langsung disetujui oleh anggota yang lain. Lalu selanjutnya ada Sayuti Melik, ya, yaitu tokoh yang mengetik naskah
proklamasi. Dia juga menjadi notulis dalam rapat perumusan naskah proklamasi. Jadi setelah naskah teks proklamasi ditulis oleh Soekarno, maka hasilnya pun diserahkan kepada Sayuti Melik, gitu ya. Selanjutnya ada Sultan Syahrir, yaitu tokoh yang mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah Sultan Syahrir mendengar berita proklamasi, maka dia segera menemui Soekarno, ya, untuk apa? Untuk mendesak agar segera dilaksanakan proklamasi. Ya. Nah, selanjutnya adalah BM Dia, ya. BM Dia adalah merupakan tokoh yang hadir dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi dan berperan penting ya dalam menyebarkan berita proklamasi karena dia adalah seorang wartawan. Oke, selanjutnya yaitu yang ke-7 ya, Latif Hendra Ningrat ya. Bertanggung jawab atas keamanan acara proklamasi gitu ya, menjemput beberapa tokoh penting untuk menghadiri acara proklamasi dan bersama Suhud mengibarkan bendera merah putih. Ini adalah salah satu peran penting ya mengibarkan bendera merah putih, di mana ketika proklamasi itu dikibarkan juga bendera merah putih ya, sebagai bendera negara. Lalu yang keduanya adalah Suhud, yaitu bertugas mencari tiang bendera guna mengibarkan bendera merah putih. Jadi jangan dibayangkan, ya itu kan yang namanya komplek rumah ya kediaman Soekarno, itu gak mungkin ya ada tiang bendera di sana. Kecuali kalau sekarang kan di Istana Presiden pasti ada tiang bendera. Tapi kan waktu itu posisinya dia sebagai anggota PPKI dan nggak mungkin ada tiang, maka di sini Suhud bertugas mencari tiang untuk mengibarkan bendera merah putih. Nah bersama Latif dia pun mengibarkan bendera merah putih. Lalu selanjutnya adalah Suwirya. Nah, Suwirya ini adalah salah satu tokoh juga yang mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yaitu dia sebagai ketua penyelenggara juga dari upacara proklamasi kemerdekaan. Dia adalah wakil wali kota Jakarta ya, gitu. Dan dia pun memberikan pidato sambutan ya dalam acara proklamasi tersebut. Oke, selanjutnya ialah Muwardi ya. Ya, Muwardi adalah bertugas dalam bidang keamanan jalannya upacara ya. Dia mengamankan, dia menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan. Jadi dia yang menugaskan pada barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di kediaman Bung Karno. Dan juga setelah proklamasi dia pun meminta para barisan pelopor dan peta untuk apa? Untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, selanjutnya Efes Mendur, yaitu Frans Sumarto Mendur adalah seorang wartawan yang mengabadikan peristiwa penting di sekitar proklamasi. Ya. Dia adalah seorang juru foto, jadi beberapa foto-foto yang kita lihat sekarang itu adalah hasil jepretan dari Sumarto Mendur. Ya. Nah, apakah aman-aman saja? Tidak ya, karena Mendur ini sebenarnya telah tertangkap oleh Jepang gitu ya. Ketika itu dia ditangkap oleh Jepang, dia diambil kameranya. Tapi di Jepang tidak menemukan bukti bahwa Mendur mendokumentasikan peristiwa proklamasi. Lalu kemana? Nah, film negatifnya ternyata sebelum dia keluar telah dikuburkan oleh dirinya di suatu tempat sehingga ketika dibebaskan ya, ketika Jepang tidak mendapat bukti maka setelah semuanya aman dia mengambil lagi film negatif dan mencetak hasil fotonya. Nah, kenapa pertanyaannya banyak sekali ya juga ada yang nanya, kenapa proklamasi tidak ada videonya? Video yang kalian lihat di YouTube dan itu adalah hasil dari rekayasa ulang, bukan rekayasa pengambilan ulang ya, karena waktu itu belum ada video. Jadi foto saja yang ada gitu ya dari peristiwa proklamasi. Nah, tapi meskipun hanya sebuah foto, itu adalah salah satu bukti otentik ya, orisinil bahwa memang peristiwa proklamasi pernah terjadi. Nah, selanjutnya adalah Syahrudin, Efud, dan Yusuf ya. Nah, tiga tokoh ini ialah berperan penting dalam menyebarkan berita proklamasi juga ya, karena ketiga yaitu tokoh ini merupakan penyiar-penyiar yang cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak kompeten atau tentara Jepang. Nah, di sini tiga tokoh ini ya, yang satu ada yang ke kantor berita Jepang ya untuk menyebarkan berita proklamasi lewat siaran-siaran RRI waktu itu, berita Domai dan kantor-kantor berita lainnya ya.
itulah tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi. Ada proklamatornya ya, ada yang perumus naskahnya, ada yang pengetiknya gitu ya. Sehingga ada yang menjaga keamanannya, ada yang mengibarkan benderanya. Nah, sehingga semua tokoh-tokoh ini itu sangat berjasa pada peristiwa proklamasi gitu ya. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh yang berjasa. Setiap kalian bisa kalian juga berguna, kalian juga bisa menjadi tokoh-tokoh seperti mereka ya, tokoh-tokoh yang penting bagi negara. Lalu lakukanlah bela negara kalian seperti tokoh-tokoh di atas dengan cara kalian sendiri. Salah satunya ya kalau bagi siswa adalah belajar ya, belajar dan belajar, tunjukkan karya kalian, tunjukkan prestasi kalian, agar apa? Agar kalian dapat dikenal gitu ya. Oleh siapa? Oleh keluarga kalian, oleh masyarakat kalian, dan oleh seluruh Indonesia gitu ya. Baik, itu aja ya pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Sebelum ditutup, jangan lupa juga untuk mengetik ya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di komentar, like jika suka, dislike jika tidak suka. Sekian saja materi dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.